Bandung bisa datang ke sini langsung ke bunker ke tempat tadi. Ya ini emang aku ekspor tuh bekas kecelakaan Gunung Merapi tahun berapa ya, kalau masih ada di sini ya. Nih, nih ya. Ini barang bukti ya kan, biar takutnya ini foto letusan 26 Oktober 2010. Oke, ke sini. Ini museum dibikin oleh Mbak Asih, anak ketiganya Mbah Marijan. Nah, menuju petilasan Mbah Marijan. Petilasan itu apa ya, katanya tepat gitu nih. Aku nggak bukan banding-bandingkan, cuman maksudnya TV nasional aja susah kesini. Ini demi kalian loh, serius. TV nasional aja, karena kan emang apa ya, ya udah usah dibahas deh, tau lah ya, paling main di bunker. Nah, ini pertama kali saya juga satu kehormatan, terima kasih banget untuk Mbak Asi untuk mengizinkan mengeksplor tempatnya almarhum Mbak Marijan nih. Kelihatan ini ada katanya itu gamelan Mbah Marijan tuh, gamelan Mbah Marijan. Jangan dikeluarin, astagfirullah, nggak usah dikeluarin. Astagfirullah kamu. Hmm. Kelihatan nih ada di sini tuh ada motor. Jadi kena abu vulkanik kayaknya ya teman-teman, nih. Lihat nih. Rangkanya loh. Masih ada abu-abu vulkanik, dan di sini tuh ada mobil evakuasi. Satu desa habis. Yo, satu desa habis nih. Ini dulu tuh kayak seperti, oh, ada sepeda ontel. Nah, ini dulu dimuseumkan. Ini tepat banget, nggak sopan ya pakai jempol. Ini Gunung Merapi tuh ya. Ini evakuasi. Nah, astagfirullahaladzim, masih kaget aja ini nih. Gila, gue masih kaget sama boneka ini nih tuh. Aku kira kepala orang loh. Tuh. Berarti di sana udah jadi museum, Bang. Betul. Mobil evakuasi ya tuh. Itu mobil mobil pokoknya mobil TV nasional deh ya. Kalau nggak salah TV One, kalau nggak salah ini mobilnya nih. Jadi si reporternya juga pas waktu ngejemput Mbak Marijan itu beberapa kali ngejemput, Mbak Marijannya nggak mau pergi. Ya, aku kan sedikit storytelling buat kalian. Bagi kalian yang nggak pernah datang ke petilasan Mbak Marijan, ini tuh jadi wisata dan museum dibikinnya oleh keluarganya sendiri ya. Aku nanya ke Mbak Asi, Mbak Asi itu anak ketiganya Mbak Marijan. Ini dikelola ini oleh siapa? Pemerintah? Bukan, ini dana pribadi keluarga katanya untuk mengenang almarhum ayahnya Mbah Marijan. Ya, nah tuh mobil evakuasi. Tapi nggak tahu ini boneka apa. Tapi aku sorot cuma di luar doang ya, cuma di luar demi kalian, karena ada pagar batasan. Dan di sini gue agak sedih sih kalau ke sana, nggak apa-apa lah. Di sini kok kayak ada peralatan-peralatan Mbah Marijan ya, tuh. Ini masih asri loh, masih dengan keadaan yang seutuhnya loh, 10 tahun, lihat nih. Ada lemarinya Mbah Marijan dengan kayak abu-abu vulkaniknya, 10 tahun loh. Sampai kompor gas gitu kan, dari kayak apa ya, kuali gitu kan. Di sini juga ada kursi-kursi Mbah Marijan almarhum tuh. Kelihatan? Oh, ya, ini pertama kali tengah malam ada yang ekspor. Kata Mbak Asi, monggo, katanya yang penting jangan ada kayak rusak atau apa untuk bikin video, monggo. Tuh, keren nggak temen? Nih, ada kata, oh ini tuh Mbak Marijan dulunya kayak gini nih, Mbak Marijan rumahnya kayaknya nih. Kayaknya sih. Di sini juga ada kayak ada tulisan rumahku tinggal kenangan tuh. Rumahku tinggal kenangan. Sedih ya. Kebayang gitu. Kalau yang korban bencana gitu kan, mereka lalu larang lari kan. Itu mobil evakuasi. Aku sempat ngobrol tadi sama Mbak Asih. Mobil evakuasi itu kurang, teman-teman. Nah, di sini nih. Disinilah. Nah, ini foto-foto dari wartawan ya tuh. Apaan tuh? Gamen gak Kang di sana? Di sini tuh merinding, tapi merindingnya merinding sedih. Beda kayak tadi. Kalau misalkan tadi merinding, tapi merindingnya aneh gitu karena angker. Kalau yang tadi yang hutan bangker.
Tapi kalau di sini merinding, tapi merindingnya merinding sedih gitu, merinding kayak nyaman gitu. Ini ada beberapa foto korban ya kayaknya nih. Gue suka kayak inget almarhum, tadi juga udah sempet nangis gua. Yang ini tuh petilasan Bamarijan ya, kalau misalkan untuk kayak demam dingin gitu. Nah ini padepokannya yang kalau gamelan katanya. Itu almarhum Bamarijan ya. Sorry aku sorry nih. Tuh. Ini ada beberapa foto. Jadi Mbak Marijan itu suka sungkem di sini teman. Aku pakai headlamp deh ya. Nah, jadi Mbak Marijan itu kalau misalkan untuk ngedoa-doa tuh di sini nih. Sungkem gitu katanya. Kuncen kuncen di Gunung Merapi ya tuh. Keren kan? Ya kan? Ada anak explorer ke Merapi gitu kan, ke petilasan Mbak Marijan dari depan. Cuman aku nggak bisa masuk pakai sepatu. Assalamualaikum, kuluniun bah. Ini teman-teman lagi pengen lihat tempat tinggal Abah gitu. Tuh. Kuluniun bah. Ya, menceritakan storytelling Mbak di sini. Sekarang ke sini. Nah, ini nih, ya. Jadi aku bilang malam ini saya nggak menantang-nantang storytelling buat kalian ya. Bagi kalian yang nggak pernah ke Merapi, sini deh wisata. Tapi kalau aku untuk ekspor tuh susah. Ya, Kuneun. Di sini ada almarhum, kayaknya di sini emang ada orang-orang yang berjasa ya waktu kejadian erupsi Merapi nih. Di sini ada almarhum Bamarijan 26 Oktober jam setengah 6 Agus Wianto. Ini kayaknya tulisan ini ya. Mungkin kalian bisa baca, datang langsung aja ke lokasi ke Gunung Merapi. Tepatnya banget petilasan Bamarijan. Di sini ada wartawannya. Almarhum Yuniawan Wahyu Nugroho. Di sini tuh ada kayak adalah pertanyaannya, dan di sini juga kayaknya nih. Almarhum Tutut ini. Ini mobil evakuasi yang mau ngejemput almarhum Bamarijan. Ini yang bawah. Keren nggak? Epic kan? Ini explorer, bukan hanya sekedar berani, tapi ngerti. Kalau setiap berani itu setiap orang pasti ada. Tapi kita kasih tahu storytelling tempatnya seperti apa, ya kan? Kalau suara-suara anggap aja jackpot, penampakan anggap aja jackpot, ya kan? Kalau untuk penampakan anggapnya itu paranormal, bukan explorer, biar nggak menyimpang. Siap, hening sejenak kok kirim doa. Ya bentar, pasti saya akan berdoa kok, mengirim doa nih, ya. Di sini tuh ada beberapa foto korban, temen ya. Sumpah gue sedih sebenarnya kalau di sini. Gue tuh kayak pengen nangis, sumpah. Suka keinget almarhum mama sama nenek saya yang udah nggak ada. Ya kan, ibu saya ditinggal 3 tahun lalu, nenek saya ditinggal kira-kira 10 tahun lalu. Tapi sedihnya itu karena apa? Ini nih, lihat wajahnya nenek ini. Serius, gua kayak apa ya? Ngingetin, tau gak sih, lihat nih, wajahnya itu kayak kena abu gitu kan. Terus ini tuh nggak tahu kemana lontang-lantung gitu kan, orang-orang pada sibuk kebantu-bantu. Coba kalau keluarga kalian yang jadi kayak gini. Aku sedih banget, sumpah sedih gue. Pengen nangis gitu. Ya kan? Katanya beberapa mobil pemerintah itu kurang, nggak tahu apa. Tapi kejadian itu setengah 6 loh. Tuh, kelihatan kan? Tuh lihat nih, di sini juga ada orang-orang yang kayak nangis gitu. Kelihatan kan? Dengan sedih gitu. Indonesia kan cuma melihat dari TV kan. Kalian cuma bikin status gitu kan. Apa ya, bela sungkawa buat Merapi, bela sungkawa buat Merapi. Apakah iya? Apakah kalian langsung datang ke lokasi seperti sekarang, membantu jasanya apapun? Apa kalau nggak ngobatin hati-hati keluarga yang hilang? Ini pengalaman pertama saya, mungkin next juga ya kalau ada rezeki saya kesini lagi. Karena juga ekspor juga yang bisa sekarang pertama saya di sini. Nggak ada yang lain ekspor yang bisa kesini tengah malam. Ini satu kebanggaan saya ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ya, kayaknya beberapa korban ini pas waktu kejadian Merapinya tuh. Keren ya. Oke. Oh, ini letusan Argo Mulyo nih. Beberapa relawan, tentara sibuk. Kayaknya mungkin habis tuh.
Wis yo, sekarang kita berdoa. Yuk kita berdoa langsung. Saya tepat di depannya petilasan Mbak Marijan. Kita berdoa bersama-sama ya. Demi Indonesia gitu, demi saudara kita juga yang di sini, yang meninggal atau apapun. Kita berdoa secara kepercayaan masing-masing ya. Bukan dari agama pun, ini kepercayaan masing-masing, kita berdoa. Kita sama-sama NKRI. Kulunewun bah, misi Nun sewu. Bener gak sih? Waalaikumsalam bah. Aku niat ini silaturahmi loh woi. Kita berdoa yo. Siap? Oke. Duh, aku nggak bisa ke dalam ya. Kulunewun bah. Duduk aja di sini ya. Ini silaturahmi, ini teman-teman pada nonton nih mbah. Ya. Yuk doain sekarang teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Thank you, bah. Sun, bah. Pamit, bah. Makasih yo. Udah mengizinkan saya ke sini. Dan nggak tahu kenapa aku datang ke sini tuh Mbak Asi mengizinkan loh. Kata Mbak Asi dan Mas Cahyo itu orang pertama saya datang bisa ke sini malam-malam. Serius. Saya orang pertama yang bisa ekspor ke petilasan Mbak Marijan. Nggak tahu kenapa. Mungkin emang dikasih izin sih ya buat kalian. Dan dikasih jalan juga sih. Izin Allah. Izin kalian. Gue istirahat dulu. Assalamualaikum mbah. Kulunewun mbah. Serius, untuk interaksi sebenarnya bunker sih. Kalau interaksi bunker ke atas. Cuman kayaknya saya udah capek ke atas lagi.